Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 destinasi wisata bernuansa Islami yang menarik untuk dikunjungi di Indonesia. Wisata tidak melulu mesti ke pantai dan ke gunung untuk mendapatkan ketenangan, bukan? Anda bisa juga mempertimbangkan untuk berkunjung ke tempat wisata religi agar bisa mendapatkan ketenangan batin dan spiritual. Traveling tidak hanya asik dilakukan ke wisata alam atau tempat hiburan. Tempat ibadah juga asyik untuk menjadi tujuan wisata. Anda bisa mempelajari atau melakukan napak tilas dari agama yang Anda yakini. Tentunya, tujuan dari berwisata adalah untuk melepaskan diri dari penatnya aktivitas yang sangat jenuh. Tidak hanya menghilangkan penat, dengan berwisata religi, Anda bahkan bisa menemukan semangat baru. Dengan mendekatkan diri akan hal yang berbau religius, dapat membuka wawasan, pikiran, dan hati kita akan kehidupan. Bahkan biasanya, tempat wisata religi berada di daerah pegunungan atau di tengah-tengah alam, sehingga memiliki banyak panorama yang indah. Di Indonesia, banyak sekali objek wisata religi yang bisa Anda kunjungi, terutama wisata religi Islami, karena Islam sendiri merupakan mayoritas agama di Indonesia. Bahkan banyak informasi sejarah yang bisa Anda dapatkan. Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, Masjid Istiqlal, Jakarta. Masjid Nasional Negara Republik Indonesia ini berlokasi di dekat Monumen Nasional di pusat kota. Tahukah Anda, masjid yang diprakarsai Presiden Soekarno yang sedang menjabat kala itu ternyata didesain oleh seorang arsitek beragama Kristen Protestan bernama Frederick Silaban. Dengan peletakan batu pertama pada tanggal 24 Agustus 1951. Masjid ini didesain dengan gaya arsitektur modern. Lantai dan dindingnya dilapisi dengan marmer yang dihias dengan ornamen geometrik yang terbuat dari baja anti karat. Memiliki bangunan utama yang terdiri dari 5 lantai, serta sebuah raksasa dengan diameter 45 meter sebagai mahkotanya. Kubah ini ditopang menggunakan 12 tiang besar. Terdapat satu lantai dasar pada masjid ini, serta menara tunggal yang menjulang di sudut selatan selasar masjid dengan tinggi total 96,66 meter, di mana sebanyak 200.000 jamaah mampu ditampung dalam masjid ini. Itu sebabnya berbagai aktivitas sosial dan kegiatan berbagai organisasi Islam di Indonesia dilakukan di masjid ini. Yang kedua, Istana Maimun. Jika ingin tahu sejarah keemasan Kesultanan Delhi, maka Anda dapat berkunjung ke Istana Maimun. Dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 oleh keturunan ke-9 Kesultanan Delhi, Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Istana dengan 30 ruangan ini memiliki luas 2.772 meter persegi dan berlokasi di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Istana yang baru diresmikan pada tanggal 18 Mei 1891 ini dari arsitekturnya memperlihatkan alkulturasi antara budaya Timur atau Melayu yang Islami dengan Eropa. Banyak sekali ornamen-ornamen bergaya Eropa seperti kursi, lemari, meja, lampu, hingga pintu dorong. Untuk pengaruh Istana Maimun sendiri dapat terlihat dari atapnya yang berbentuk lengkung menyerupai perahu terbalik. Kemudian yang ketiga ada Masjid Agung Jawa Tengah Semarang. Berada di kota Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah memiliki arsitektur menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Terdapat 6 buah payung hidrolik yang akan mengembang secara otomatis ketika sholat Jumat atau hari raya. Di dalam masjid, Anda akan menemukan Al-Quran raksasa
yang disimpan di dalam sebuah kotak kaca dekat pintu utama. Terdapat pula replika beduk raksasa yang dibuat dari kulit lembu Australia. Beduk dengan diameter 220 cm dan memiliki panjang 310 cm ini dibuat oleh para santri pesantren Al-Falah, Mangunsari, Jatilawang, Banyumas, Jawa Barat. Yang keempat ada Masjid Baitur Rahman. Masih ingatkah Anda dengan masjid yang tetap kokoh berdiri pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam? Masjid ini bahkan pada saat itu menjadi tempat berlindung umat muslim dan non-muslim. Masjid Baitur Rahman dibangun ulang dengan arsitektur yang mengadaptasi gaya Moghul India. Desain De Bruyne. Pembangunan ini dilakukan atas perintah Jenderal van der Heijden untuk meredakan pemberontakan rakyat kala itu. Yang kelima ada Kampung Ramadan Kauman. Bila bulan Ramadan tiba, tidak ada salahnya untuk mengunjungi Kampung Ramadan Kauman, Yogyakarta. Berada sejauh 300 meter dari titik nol, kampung tertua di Yogyakarta sejak tahun 1970 selalu menyediakan aneka jajanan takjil pada bulan puasa. Ada beraneka jajanan tradisional yang disediakan seperti lumpia, klepon, kue lumpur, apem, dan yang lainnya. Akan tetapi, yang paling khas dan hanya ada di bulan Ramadan adalah kacang umbon dan kicak. Kacang umbon dibuat dari kacang tanah. Cara membuatnya pun sangat sulit. Berbeda dengan kicak yang merupakan olahan dari ketan, yang di atasnya ditaburi parutan kelapa muda, ditambah dengan topping berupa daun pandan dan potongan buah nangka, membuat aromanya makin menggugah selera. Yang keenam ada Masjid Terapung Al-Munawwar. Ini dia salah satu masjid kebanggaan masyarakat Ternate yang memiliki keindahan panorama alam tiada tara. Berada di pantai Sewiring, Ternate, Provinsi Maluku Utara. Masjid Terapung Al-Munawwar dibangun pada tahun 2003 di atas laut. Masjid seluas 6 hektar ini sangat indah dan megah, bahkan mampu untuk menampung sekitar 1.500 jamaah. Memiliki latar Gunung Gamalama dengan pancaran sinar lampu masjid pada malam hari, serta gugusan Pulau Tidore dan pesisir Halmahera menciptakan pemandangan yang sangat luar biasa. Yang ketujuh, ada Masjid Raya Bandung. Ini dia salah satu ikon kebanggaan kota Bandung. Masjid Raya Bandung yang dibangun sejak tahun 1812 ini berlokasi di alun-alun kota Bandung, dekat ruas jalan Asia Afrika. Masjid ini selalu ramai pengunjung, terutama yang ingin melakukan ibadah sholat, dan terbuka untuk umum. Kemudian yang kedelapan ada Makam Sunan Gunung Jati. Ingin mengenal lebih jauh salah satu ulama dari tataran Sunda yang menyebarkan Islam di Indonesia? Untuk itu datanglah ke Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Makamnya yang sangat unik dengan bangunan yang arsitekturnya bergaya Arab, Jawa, dan Cina. Banyaknya hiasan keramik dan porselen membuat dinding interiornya terlihat bergaya seperti arsitektur Cina. Bahkan pada sepanjang jalan menuju makam, Anda akan menemukan hiasan keramik yang telah berusia sekitar ratusan tahun. Setelah tiba di makam, Anda akan melihat ukiran kaligrafi pada dindingnya yang mencirikan arsitektur dari Arab. Untuk atapnya berbentuk limas yang menjadi ciri dari bangunan Jawa. Di makam ini terdapat 9 pintu yang tersusun bertingkat. Sayangnya untuk peziarah dan pengunjung biasanya hanya boleh masuk hingga pintu kelima, di mana hanya keturunan dari Sunan Gunung Jati yang boleh memasuki pintu selanjutnya. Yang kesembilan ada wisata religi Sunan Ampel. Masjid dan makam Sunan Ampel selalu ramai oleh peziarah. Bahkan masjid tersebut dikatakan sebagai masjid terbesar kedua di kota Surabaya. Makamnya sendiri terletak di sebelah barat dari Masjid Ampel. Terdapat 9 gapura yang konon melambangkan 9 wali atau wali songo yang akan Anda temukan sebelum mencapai area makam Sunan Ampel.
Terdapat pula sumur tua di sekitar makam yang dipercaya memiliki kelebihan seperti air Zam-Zam. Sayangnya, sumur ini telah ditutup agar tidak dikotori oleh tangan-tangan jahil. Yang ke-10 ada Masjid As-Safinatun Najah. Ini dia masjid unik yang berada di Semarang. Berlokasi di Jalan Kiai Padak, RT 5 RW 5, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Semarang. Masjid ini memiliki desain menyerupai kapal Nabi Nuh. Itu sebabnya diberi nama Masjid Safinatun Najah. Bentuknya yang menyerupai kapal besar dengan bangunan seluas 2.500 meter dan berdiri di atas lahan seluas 7.500 meter. Selain memiliki haluan, buritan, dan jendela berbentuk bulat, masjid ini juga memiliki kolam air di sekelilingnya. Tujuannya, selain agar terlihat seperti mengambang di atas air, kolam ini juga dapat digunakan jemaah membersihkan kaki sebelum masuk ke masjid. Terdapat pula fasilitas lain di masjid ini, seperti klinik kesehatan, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Berbagai destinasi wisata religi tadi tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menghabiskan liburan Anda bersama keluarga. Demikian video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.